Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Jenny Sudiandi. Saya mahasiswa KSP Aliansi 12. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan kontrak waktu sebelumnya ya Pak Wan ya, bahwa kita dijadwalkan hari ini adalah untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan tentang penyelamatan saat terjadinya bencana ya. Mohon izin Pak Wan, saya untuk menyampaikan materi kurang lebih 5-15 menit ke depannya. Nah, lokasinya mungkin di rumah Pak Wan ya, di Kirai RT 03 RW 04 Kecamatan Wanokiara. Media yang digunakan di sini adalah saya menggunakan diklat ya Pak Wan. Maksud dan tujuan saya datang ke sini adalah untuk memberikan penyuluhan terkait saat terjadi bencana, di mana nanti saya akan menjelaskan tentang definisi dari bencana gempa bumi ya, kemudian penyebabnya dan upaya apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Baik kawan, untuk mempersingkat waktu, di sini gempa bumi merupakan peristiwa bumi bergeser akibat adanya pergerakan atau pergesekan lempengan batuan pada kulit bumi secara tiba-tiba akibat pergerakan lempeng tektonik. Jadi gempa bumi itu berdasarkan pemicu gerakannya dibagi menjadi dua, di mana ada gempa tektonik, yang kedua gempa vulkanik. Jadi berdasarkan pemicu gerakannya terbagi dua ya Pak Wan ya, ada gempa tektonik dan gempa vulkanik. Di mana gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik, dan biasanya gempa tersebut terjadi di sekitar batas lempeng bumi. Dan getarannya itu dirasakan terjadi, penyebabnya adalah karena adanya tabrakan atau patahan lempengan akibat pergerakan lempeng bumi. Jadi sedangkan untuk gempa vulkanik itu gempa yang disebabkan akibat adanya aktivitas gunung berapi. Ya kawan ya. Jadi gempa ini biasanya terjadi di sekitar gunung berapi. Jadi untuk gempa vulkanik ini biasanya terjadi di area atau kawasan-kawasan yang berada di seputar gunung berapi. Kemudian biasanya gempa ini getarannya dirasakan akibat adanya aktivitas magma yang ingin keluar ke permukaan. Dan selain itu gempa tektonik itu bisa memicu aktivitas gunung berapi yang dapat menyebabkan gempa vulkanik. Jadi dari kejadian gempa tektonik itu bisa muncul gempa vulkanik. Kemudian di sini dilihat dari berdasarkan titik kedalamannya ya. Jadi berdasarkan titik kedalamannya itu gempa bumi itu terbagi tiga, diantaranya gempa bumi dangkal, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dalam. Di mana gempa bumi dangkal itu biasanya titik kedalamannya kurang dari 70 km. Sedangkan gempa bumi menengah itu titik kedalamannya kurang dari 300 km. Sedangkan gempa bumi dalam itu biasanya titik kedalamannya lebih dari 300 km. Ya, sekarang tanda dan gejalanya Pak Wan, biasanya untuk gempa bumi dangkal itu semakin dangkal kedalamannya, maka efek guncangan bencananya yang dirasakan itu akan semakin hebat ya. Jadi semakin dangkal kedalamannya, maka efek guncangan atau getarannya itu akan semakin
besar ya semakin ada. Kemudian efek kerusakan yang ditimbulkan juga akan lebih besar ya dibanding gempa bumi dengan titik kedalaman menengah atau kedalaman yang dalamnya. Jadi semakin dangkal itu biasanya getarannya akan semakin kencang dan kerusakan yang ditimbulkan akan semakin besar. Baik Pak Wan, kemudian tindakan-tindakan atau langkah-langkah penyelamatan kita apabila terjadi gempa itu seperti apa ya? Di sini saya akan menjelaskan bahwa yang pertama tetap kita jangan panik ya Pak Wan. Jadi kita harus tetap bersikap tenang ya ketika terjadi gempa ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tetap lindungi kepala ya Pak Wan. Jadi kepala adalah organ vital kita ya. Jadi untuk menghindari tertimpa benda atau reruntuhan daerah kepala, kita bisa menggunakan helm atau menggunakan bantal atau menggunakan tas ya gitu, dan cari tempat berlindung di media yang kokoh ya. Mungkin apabila kita berada di rumah ya kita bisa menggunakan meja sebagai alat untuk tempat berlindung. Nah, kemudian untuk selanjutnya apabila gempa itu terjadi di rumah, nah kita posisikan diri, hindari atau jauhi benda-benda yang mudah pecah ya Pak, seperti gelas, kaca, lemari atau jendela gitu ya, itu yang mudah pecah ya. Kenapa? Karena di sini kita dapat menghindarkan terjadi kecelakaan ya akibat pecahan-pecahan kaca akibat bencana dari gempa itu sendiri. Apabila gempa itu guncangannya besar, kita tetap berlindung di dalam rumah. Seperti yang saya katakan tadi, Pak Wan bisa berlindung di bawah meja. Tapi apabila gempanya tidak terlalu keras, mungkin Pak Wan bisa keluar rumah ya, mencari tempat area aman, bisa atau area seperti lapangan ya, atau area yang halamannya luas, dan hindari terjadinya reruntuhan dari bangunan atau pohon gitu ya yang dapat mencelakakan keselamatan. Kemudian apabila guncangan itu sudah berhenti, maka bergegaslah Pak Wan segera keluar rumah ya, dan tak lupa Pak Wan sebelum keluar matikan gas, listrik, air, dan tak lupa selalu menggunakan pelindung sendal ya, atau pelindung kaki ya, bisa menggunakan sendal. Kemudian pertanyaannya, kalau Pak Wan berada di luar ruangan ya, atau di luar gedung, atau di luar rumah, apa yang harus dilakukan? Pak Wan bisa menjauhi gedung ya, pepohonan, kemudian papan reklame atau tiang listrik ya, lampu jalan. Jadi untuk menghindari reruntuhan atau tumbangnya pohon ya, gitu ya, agar kita terhindar dari reruntuhan dan tumbangnya pohon tersebut ya. Kemudian apabila kita berada dalam kendaraan, apa yang harus kita lakukan? Kita apabila guncangannya itu keras, kita tetap berada dalam kendaraan dan perlahan segera menepi.
Tapi ingat, yang harus diwaspadai, jangan sampai kita berhenti di dekat gedung yang gedungnya tinggi, kemudian pohon, ya, kemudian jembatan, ya, atau jaringan-jaringan berkabel lainnya, untuk menghindari terjadinya runtuhnya gedung, tumbangnya pohon, jembatannya jembatannya roboh, ya. Jadi tetap mencari lokasi yang sekiranya aman untuk kita berada. Kemudian apabila kita berada di mall atau tempat perbelanjaan, mungkin bahwa posisi sedang belanja di lantai paling atas, ya. Jadi langkah yang harus dilakukan seperti tadi yang saya katakan, jadi hindari berdesak-desakan. Kita selalu lindungi area kepala, ya, bawahan area kepala, gitu, untuk menghindari adanya kejatuhan benda terhadap kepala kita, ya. Bisa bawahan melindungi dengan tas, ya, atau menggunakan helm atau apa, ya, mungkin, atau bawahan bisa berlindung di sudut-sudut gedung, ya, sudut-sudut gedung. Itu apabila guncangannya tidak memungkinkan kita untuk keluar gedung. Tapi apabila kita memungkinkan untuk keluar karena guncangannya tidak begitu keras, Pak Wan bisa menggunakan jalur evakuasi, yaitu menuju tangga darurat, ya. Jadi Pak Wan jangan menggunakan lift, ya, hindari menggunakan lift. Kalau bisa menggunakan jalur tangga darurat, ya. Jadi sebaiknya apabila kita ingin mengunjungi suatu tempat, baik perkantoran atau tempat perbelanjaan, kita harus mengenali jalur evakuasi, di mana jalur evakuasi itu adalah tempat yang aman untuk kita berlindung ketika terjadi. Baik, kemudian selanjutnya, bagaimana jika posisi kita terjadi gempanya di area pesisir pantai? Nah, jika posisi kita berada di area pesisir pantai, terus terjadi gempa, terus apabila guncangannya keras dan terjadi tiba-tiba air laut surut, ya, bahwa segeralah kita berlindung mencari tempat yang lebih tinggi. Apabila di situ ada gedung, kita segera naik, ya, ke lantai paling atas. Apabila di situ ada perbukitan, kita segera lari ke arah perbukitan tersebut, ya, karena untuk menghindari terjadinya tsunami, ya. Mungkin Pak Wan sendiri kan sudah tahu, ya, bahwa kejadian-kejadian tsunami itu sering terjadi di negara kita. Di salah satunya biasanya ditandai dengan adanya gempa terlebih dahulu, terus ada air laut yang tiba-tiba surut jarak beberapa detik, akhirnya runtuh juga, ya. Kemudian jika kita terjebak dalam reruntuhan, jangan menyalakan api, tutup mulut dan hidung menggunakan masker atau sarung tangan, jangan bergerak, ya, jangan banyak bergerak, untuk menghindarkan debu, dan selalu bunyikan suara baik pada pipa atau dinding, atau kita bisa berteriak, ya, agar tim SAR atau tim penyelamat dapat mudah menemukan kita, ya. Ingat, dalam hal ini kita harus tetap tenang, jangan panik, karena jika tenang maka resiko yang tidak perlu dapat kita tenang. Kemudian
Apabila setelah terjadi gempa, waspada terhadap gempa susulan ya kawan ya, jangan kita buru-buru atau lengah ya, karena gempa susulan itu biasanya guncangannya jauh lebih besar dari gempa sebelumnya. Kemudian tetap mendengarkan informasi dari media elektronik, baik dari radio maupun televisi ya. Kemudian jangan terpengaruh oleh adanya kabar bohong ya, kabar yang tidak baik. Jauhi area yang telah hancur gitu ya, gunung-gunung yang telah roboh gitu ya, untuk menghindari adanya gempa susulan yang dapat mengakibatkan kita tertimpa oleh bangunan yang roboh tersebut. Dan kembali ke rumah jika kondisi sudah aman sesuai dengan instruksi dari pihak yang berwenang. Kemudian waspadai benda-benda yang dapat menjatuhi Anda kepala Anda ya. Dan apabila tercium bau gas, segera buka jendela dan matikan gas tersebut ya. Jika ditemukan jaringan kabel yang rusak atau korslet, segera matikan listrik dan kita atau kawan bisa membantu korban lainnya yang mengalami luka-luka atau tertimpa reruntuhan. Jadi gempa bumi tidak bisa dihindari, namun kita bisa siasati. Baik kawan, untuk penyuluhan kesehatan tentang penyelamatan saat bencana itu sudah saya sampaikan. Sebelumnya kawan ada yang mau ditanyakan? Cukup. Mudah-mudahan kawan bisa memahami ya, bisa mengerti. Bila suatu saat terjadi gempa, jadi kawan setidaknya sudah punya gambaran ya, tindakan apa ya kawan tersebut. Baik kawan, jika tidak ada yang ditanyakan, saya pamit ya, saya undur diri. Kawan, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya kawan.